Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya eh, mensimulasikan fuzzy logic Mamdani dengan menggunakan MATLAB. Oke, kemudian, nah di sini ada MATLAB ya. Ini MATLAB. Nah, kemudian jika ingin membuat sebuah fuzzy, pilihlah di sini. Nah, kemudian di sini ini dua di sini. Nah, di sini seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kalau mau menambahi input, tinggal tambahi saja add variable input gitu. Input ya, kalau output ya berarti output, input ya input. Nah, jika sudah seperti itu, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini yang saya inputkan ya. Nah, di sini saya ambil dari sebuah jurnal untuk sebuah case-nya. Nah, ini case-nya, jadi sebuah data mengenai diabetes ya. Jadi diabetes ini menggunakan, nah jadi ada 3 variabel, yaitu umur. Setelah umur langsung berat badan, setelah berat badan kemudian tekanan darah. Oke, jadi 3 variabel ini sebagai input ya. Nah, kemudian outputnya yaitu diabetes. Untuk diabetes, nah ini diabetes, jadi risiko diabetesnya seberapa, ini untuk outputnya. Nah, kemudian untuk fuzzy rule-nya yaitu ini aturan fuzzy-nya. Nah, ini jadi ini fuzzy rule-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mensimulasikan ini ke sebuah MATLAB. Oke, sekarang kita lihat aja di yang pertama, yaitu nilai linguistik umur. Nah, di sini ya, linguistik umur. Seperti biasa, ini pertama umur ya. Jadi kita namakan dulu umur. Tadi kan 1 ya. Kemudian kalau mau nambah variabel lagi input ya tinggal input gitu aja. Nah, kemudian ini ada berat badan dan ada tekanan darah. Oke, kita masuk ke umur. Klik 2. Nah, di sini. Bagaimana cara saya membuat ini? Yaitu yang pertama umur. Nah, kemudian di sini yang pertama harus dilakukan yaitu ada range-nya. Dilihat yaitu 0 sampai 100 ya di sini. 0 sampai 100. Oke. Dan ini pasti sampai 1 karena variabel maksimalnya yaitu 1 atau dinormalisasi jadi 1 gitu ya. Jadi ini 100 range-nya. Nah, bisa dilihat di sini 38, 33. Nah, muda itu 38, kurang dari 38, paruh baya itu 33 sampai 45. Nah, sangat luas seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke membership functionnya. Yang pertama muda, ya muda ini. Nah, ini bentuknya trapesium ya. Jadi kita pakainya trap MF ini. Nah, kemudian kita namakan muda gitu. Nah, kemudian karena trapesium berarti dia punya 4 titik kan. Nah, ini ada titik lagi di sini. Nah, jadi trapesium seperti itu. Nah, trapesium berarti ini saya kasihkan min 10 agar dia tidak kelihatan. Karena yang dilihat di sini adalah 0 sampai 100. Maka dia nggak kelihatan ya. Min 10, min 8, 29 sama 38. Sesuai sama yang ada di rule-nya sini. Sesuai dengan yang di sini ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk yang paruh baya itu ini klik aja di sini. Nah, kalau bagaimana cara agar menambahkan ini, misalnya ada satu lagi faktor ingin ditambahin di sini, ya udah langsung aja edit. Nah, add mf ini. Nah, add mf trim di sini adalah segitiga. Bisa dilihat ya, segitiga ini namanya trim. Jadi segitiga ini namanya trim. Nah, kalau sudah segitiga itu, nah segitiga ini trim. Kalau ini trap ya, trim
MF 3 MF, ini terap MF. Nah kalau 3 bedanya di sini adalah 3 karena dia segitiga. Kalau trap itu 4, 1 2 3 4 karena ada 4 titik deh. Kalau segitiga dia ada 3 titik gitu ya. Oke, pertama mau nambahin apa? Mau menambahin trapesium atau segitiga? Nah, kita mau nambahin segitiga. Edit MF. Nah di sini. Nah di sini terserah kita mau nambahin apa. Misalkan mau trim atau mau trap. Nah pilihlah satu saja karena kalau kita kan mau nambahin satu kan, jadi pilihlah satu saja. Trap MF nya itu. Jadi nanti akan terlihat satu di sini ya, seperti itu. Jadi jika ingin menambahin seperti itu, satu ini artinya satu buah trap atau trim, terserah trim. Ini segitiga tadi adalah trapesium gitu ya. Oke. Nah kalau sudah klik OK ya, berhubung di sini saya tambahin maka saya tidak klik OK. Nah setelah itu, setelah ditambahin seperti ini ya, kemudian range-nya, jadi range-nya ini kita tambahin 2938 gitu kan. Jadi ini 29 di sini, 38 tuh di sini ya kan. Jadi ada 3 titiknya, ini titiknya. Nah di sini bisa dilihat ya, untuk paruh baya itu kan dia dari 33 sampai 45, 33 sampai 45. Nah kan titik tengahnya ini di mana? Nah, titik tengahnya juga bisa dilihat di sini. Nah di sini dilihat ya, ada titik tengahnya. Nah itu kita ambil aja berapa? 38 ini tengahnya, jadi titik tengahnya 38. Begitu pula dengan ini, kalau di sini kita kelihatan 48 ya. Jadi tua itu 40 sampai 58, jadi ini 40 sampai 58. Ini 58, 40 sampai 58. Nah, kemudian titik tengahnya di mana? Titik tengahnya kita di 48 sini. Berdasarkan yang ada di jurnal. Oke, ini juga sangat tua, lebih dari 52. Nah, ini di sini kalau di sini kelihatan 60 ya. Jadi titik pertama ini yang di sini menandakan titik yang di sini. Kemudian titik yang di sini ini menandakan titik yang ada di sini. Nah, kemudian yang 110 itu adalah menunjukkan titik yang ada di sini. Karena ada 4 titik ya trapesium itu. Kemudian di sini adalah untuk yang menuju ke bawahnya. Berhubung ini tidak kelihatan maka dia seperti ini. Oke, ini untuk yang linguistik umur. Untuk yang linguistik berat badan itu adalah seperti ini. Nah, berat badan dia akan seperti ini. Berat badan, nah bisa dilihat ya ini ya. Seperti ini. Sama saja seperti yang penjelasan yang tadi, bahwa kita mau nambahin seperti itu tadi seperti biasa. Nah, ini juga ya seperti itu ya. Berat badan itu bisa dilihat, ini berat badan itu lebih dari 26, lebih dari 26. Gemuk berat lebih dari 26. Nah ini 26, 31, karena di sini 31 ya kan. Oke, kemudian ini linguistik untuk yang tekanan darah, seperti yang ada di sini, tekanan darah. Ini untuk apa? Ini linguistik tekanan darahnya, dan ini adalah untuk membership functionnya. Nah ini, kemudian untuk outputnya yaitu ini. Nah ini outputnya warnanya udah beda ya, warnanya udah biru kehijauan sih, biru kehijauan atau cyan, warnanya cyan. Nah di sini adalah risiko diabetesnya untuk outputnya ya.
Jadi kita nanti mengukur 3 buah input dengan inputnya yaitu berat badan, usia, umur, atau berat badan, umur, dan tekanan darah. Itu akan memengaruhi risiko diabetesnya. Seperti ini. Sama aja untuk membuatnya, yaitu sama aja yang seperti tadi. Nah, ini seperti ini ya. Karena di sini cuma angkanya tidak sampai 10, maka kita bisa ambil sampai 10 saja bisa. Oke, kalau sudah seperti itu kita langsung saja edit rules. Kita klik rules. Nah, bisa dilihat ininya. Kalau sudah seperti itu rules. Maaf. Sebelum edit rules kita ambil dulu nganunya, ininya dulu, rule editor. Nah, di sini ada rule editor ya. Jadi sebelumnya kita ke rules editor dulu. Nah, di rules ini ya. Nah, di sini. Jadi sebelum masuk ke view rules, kita harus edit, masuk ke rules dulu. Nah, jadi kita masukkan dulu fuzzy rule-nya. Jadi seperti ini: muda, kurus, berat, rendah, sangat rendah. Kita masukkan di sini. Jadi muda, kurus, berat, rendah, maka dia sangat rendah. Maka add rules, klik di sini, maka dia akan masuk di sini. Nah, begitu seterusnya. Misalkan kurus, berat, normal, berarti kita ganti di sini normal gitu ya. Sangat rendah sama. Kemudian kalau pada saat ini di sini 7 muda, kurus, ringan, tinggi. Muda, kurus, ringan, dan tinggi, maka dia menengah, berarti kita klik menengah. Add rule, klik gitu. Nanti dia masuk ke sini. Nah, kalau sudah masuk ke sini, langsung saja view rules. Nah, ini adalah outputnya, fuzzy-nya. Output fuzzy-nya kita bisa lihat ya di sini bahwa inputnya yang pertama yaitu umur, berat badan, dan tekanan darah. Nah, kemudian jika seperti ini ya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini outputnya seperti apa kelihatan di sini. Kemudian kita coba klik di sini. Nah, di sini bisa dilihat ya, jadi outputnya diabetesnya 0,5, artinya dia rendah diabetesnya. Umurnya 32 dengan berat badannya sekian dan tekanan darahnya sekian, maka kecenderungan diabetesnya dia resikonya rendah atau yang di sini. Mungkin kalau berat badannya naik, nah bisa dilihat ya dia, bisa dilihat dia kecenderungannya tinggi ya, berat badannya naik. Kalau tekanan darah kita tinggikan, nah kecenderungannya juga makin tinggi. Nah, lihat kecenderungannya juga makin tinggi ya jika tekanan darahnya kita naikkan. Nah, dia makin tinggi juga kecenderungannya. Nah, seperti itu. Jadi tekanan darahnya jika semakin tinggi, maka dia semakin tinggi juga ini. Jika tinggi sekali, nah di sini ini tinggi sekali, dia tetap. Kemudian jika ini tinggi sekali, nah seperti itu. Karena parameternya hanya sampai tinggi saja ya, nggak ada sangat tinggi. Jadi untuk yang ini dia bisa. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara membuat fuzzy di MATLAB. Oke, seperti itu simulasi fuzzy-nya. Jika ada pertanyaan bisa komen ya di bawah, atau kirim email ke saya untuk masalah fuzzy.
Oke, begitu saja demo dari saya. Saya Yanuar, terima kasih.